Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari para sahabat yang saya muliakan dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dengan saya di sini melalui channel Wali NU. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam ranah kajian ilmiah tentang nasabnya kalangan Ba'alwi, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa nasab mereka atau kalangan Ba'alwi ini tidak dapat diakui sebagai zuriat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Tidak hanya daripada hasil penelitian, tetapi juga ilmu terkini, tes genetika atau ilmu genetika yang populer dengan istilah tes DNA pun hasilnya sama, di mana kalangan Ba'alwi ini tidak dapat disebut sebagai zuriat Nabi Muhammad. Artinya haram untuk diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini tidaklah dalam ranah yang serius, tetapi lebih kepada suasana cangkem elek ya, cerita-cerita cangkem elek ya. Karena memang tidak semua yang bersifat serius-serius itu harus ditanggapi dengan hal yang serius pula. Bisa juga dengan sesuatu yang bersifat cangkem elek, saudara-saudara. Jadi menghadapi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun statement-statement dari kalangan Ba'alwi, ya tidak harus serius-serius amat ya. Apalagi memang jika Anda tidak membidangi perkara-perkara seperti kajian kitab, kajian manuskrip, kajian pustaka dan seterusnya, Anda pun tidak memahami apa itu tes DNA dan lain sebagainya. Makanya menanggapi itu cukup dengan apa yang sudah disampaikan oleh para ahlinya ya, saudara-saudara. Di mana Allah mengingatkan kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Andai kata kalian itu tidak paham ya, tidak tahu, tidak mengerti akan suatu perkara, maka bertanyalah kepada ahlinya. Ya, dalam hal ini kalau masalah DNA, tes DNA tentu saja yang ahli tes DNA. Dalam hal ini saya temukan salah satu channel yaitu Dr. Sugeng Sugiharto. Nanti Anda bisa melacak ke situ, mendengarkan ataupun menonton bagaimana penjelasan beliau tentang tes DNA. Adapun istilah-istilah misalnya kerabat Yahudi, bagaimana Yahudi, asal usul Yahudi, nanti bisa Anda lacak channelnya Profesor Dr. Manakhen Ali. Beliau ini lebih baik dan lebih sempurna di dalam menjelaskan tentang itu, karena beliau termasuk ahli sejarah, ahli filologi dan sejenisnya yang mampu menjelaskan asal-usul Yahudi. Nanti kalau kita bicara tes DNA kan hasilnya misalnya ternyata kalangan Habaib ini lebih dekat kekerabatannya dengan Yahudi daripada berkerabat kepada zuriat Nabi Muhammad SAW. Nah, istilah Yahudi yang mana yang dimaksud di situ misalnya kan. Nah, Anda bisa melacak ke channel ataupun video-video dari Profesor Dr. Manakhen Ali, saudara-saudara. Di situ nanti dengan ilmu filologi beliau digabungkan dengan ilmu sejarah dan kemampuan beliau dalam membaca kitab-kitab berbahasa, ya, tidak hanya bahasa Arab tapi juga bahasa Yunani dan seterusnya, macam-macam bahasa, ya, kitab-kitab kuno. Mampu menjangkau abad-abad lebih tua lagi, sampai ke masa abad-abad nabi-nabi sebelumnya bahkan ya. Kemampuan ataupun skill keahlian daripada Profesor Dr. Manakhen Ali, ahli filologi Indonesia ya, saudara-saudara. Nah, kita kembali kepada cangkem elek. Ini tidak ilmiah ya, hanya sekedar cerita cangkem elek ya. Irasional atau sesuatu yang tidak rasional ya, tapi ini bisa menjawab atau menanggapi sesuatu yang sama juga tidak rasional juga. Misalnya begini, saudara-saudara, kita awali dengan sebuah statement Taufik As-Segaf, di mana ia mengatakan kalau Anda ingin selamat ikuti akidah Yaman dan Sam.
yaitu Taufik As-Segaf. Ini sebenarnya kalau dalam istilah ilmu agama Islam ya lebih mendekati fikhun nasab. Fikih nasab ya, fikih yang diamalkan oleh kalangan Ba'alwi atau para habaib ini fikihnya fikhun nasab. Yaitu fikih yang berorientasi kepada pembenaran nasab saja. Fikih yang berorientasi kepada bagaimana nasab itu bisa suci. Ya. Fikih atau kaidah-kaidah hukum, istimbat hukum yang dikeluarkan oleh fikhul nasab ini hanya berorientasi supaya nasab itu tetap bersih saja, tetap maksum, tidak berdosa nasab yang dimaksud. Itulah fikhul nasab. Istilah fikhul nasab ini sebenarnya pertama kali saya dengar dipopulerkan oleh Kiai Haji Ubaidillah. Beliau ini kiai yang luar biasa ya, Kiai Haji Ubaidillah At-Tamamunji. Nanti lihat channel beliau di sana ya. Beliau kiai yang luar biasa cerdas, tawadhu ya. Namun ilmunya sangat luar biasa lah berkaitan dalam hal ini. Bahasa-bahasa ilmiah akademik di dalam menanggapi perkara-perkara ataupun isu berkaitan dengan nasab kalangan Ba'alwi. Kita kembali kepada cangkem elek tadi. Misalnya tadi Taufik As-Segaf ya, kata beliau tadi, kata Taufik As-Segaf, kalau Anda ingin selamat ikuti ke akidah Yaman dan Sam. Nah, ini kan dalam rangka berorientasi supaya menguatkan nasab mereka ya. Yang berujung kepada pembenaran nasab mereka, yang berujung kepada usaha untuk memaksumkan nasab mereka. Nah, bagaimana kita menanggapi kaidah-kaidah itu? Ini kan penafsiran fikhun nasab. Jawaban cangkep elek kan sederhana, misalnya begini, Bib, kita misalnya panggil Habib, Bib, yang benar nih, kok Yaman tetap miskin dan kelaparan? Kok Yaman perang dan konflik aja terus menerus, nggak selesai konfliknya? Kok negara Yaman diserang Arab Saudi gitu loh? Kok Yaman itu sepertinya negara yang ketinggalan, negara yang kurang maju gitu loh. Lah emang mau begitu, Bib? Nah, kan begitu. Itu namanya jawaban atau tanggapan cangkem eleknya. Kalau Anda ingin selamat, ikuti akidah Yaman. Ya, cangkem eleknya kan gak rasional jawabannya. Kok Yaman miskin dan kelaparan? Sebenarnya gak ada hubungan, tapi itu bisa membuat menanggapi ya penafsiran-penafsiran yang juga memang bermasalah, penafsiran-penafsiran yang mengarah kepada fikhun nasab tadi. Saudara-saudara, misalnya satu contoh lagi. Nah, kita bisa membuat pertanyaan cangkem elek kepada kalangan Ba'alwi ataupun kalangan muhibbin mereka. Misalnya kepada Kiai Haji Idrus Romli lah, yang katanya ini cerdas banget orangnya, begitulah. Kita bertanya kepada beliau menggunakan pertanyaan cangkem elek. Kiai, menurut Anda logis tidak jika Ubaidillah, ini ya cerita Ubaidillah yang dimaksud di sini, yang menurut riwayat daripada kitab internalnya kalangan Ba'alwi ini menyebutkan bahwa Ubaidillah itu lahir, menikah dan punya anak bernama Alwi di Basrah. Akan tetapi tidak ada satupun ulama nasab di Basrah itu yang mendokumentasikan peristiwa ini, saudara. Maka kita kan bertanya dengan cangkem elek. Menurut Anda logis tidak jika Ubaidillah lahir, menikah dan punya anak Alwi di Basrah, tetapi tidak ada satupun ulama nasab di Basrah itu yang mendokumentasikan peristiwa tersebut. Bagaimana kita ketahui bahwa Ubaidillahnya kalangan Ba'alwi ini dicangkokkan kepada zuriyah Nabi Muhammad yang bernama Sayyid Ahmad bin Isa An-Naqib Ar-Rum, di mana para ulama sepakat bahwa Sayyid Ahmad bin Isa An-Naqib ini adalah zuriyah daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Sayyid Ahmad bin Isa ini punya putra.
di mana putra-putranya itu dicatat oleh para ulama ahli nasab. Namun dari semua nama-nama yang dicatat oleh ulama ahli nasab, tidak ada yang menyebutkan ada nama Ubaidillah, saudara-saudara. Nah kemudian itu tadi, kalau berdasarkan riwayat hidupnya, Ubaidillah lahir, menikah, lalu punya anak bernama Alwi. Itu di mana? Di Basrah. Tetapi tidak ada satupun ulama nasab yang di Basrah itu yang mendokumentasikan hal tersebut. Ini logis atau tidak, saudara-saudara? Ini namanya kita membuat pertanyaan cangkem elek kepada kalangan Balwi. Pertanyaan-pertanyaan sederhana. Misalnya lagi satu, ya kita akan bertanya dengan pertanyaan cangkem elek ini kepada Kiai Haji Idrus Romli lah misalnya, karena beliau ini yang muncul akhir-akhir ini dan viral dari kalangan muhibbin setingkat kiai, ya, dimana ketika beliau ini mencoba membela dan mensahihkan nasabnya kalangan Ba'alwi hanya dengan membuat perumpamaan sebagaimana ketika kiai ini membuat akta notaris, akta kelahiran untuk anaknya. Jadi pertanyaan cangkem eleknya, ya, nanti bisa Anda lihat di video saya sebelumnya dan rekaman video tentang beliau, ya rekaman suara cuma saya mampunya, di mana beliau tadi Kiai Haji Idrus Romli ini memberikan perumpamaan ya seperti membuat akta kelahiran anaknya itu ya mudah itu ya. Sebenarnya ya beliau ini berarti lebih hebat dari Ba'alwi itu sendiri ya. Kalau Ba'alwi ini rumit-rumit ya, mencangkokkan Ubaidillah itu ke Said Ahmad itu rumit-rumit diperkarakan sedemikian rupa. Kalau Kiai Haji Idrus Romli ini saking cerdasnya hanya menggunakan perumpamaan pembuatan akta kelahiran anaknya itu, saudara-saudara. Seperti itu ya. Untuk membandingkan metode akta kelahiran anaknya yang hilang dengan metode kaidah-kaidah ulama nasab. Dalam hal ini ketika menerapkan kaidah-kaidah ulama nasab ini terhadap penelitiannya nasab kalangan Ba'alwi yang dihubungkan dengan zuriat Nabi Muhammad ya. Metode akta kelahiran anaknya Kiai Haji Idrus Romli dengan metode kaidah-kaidah ulama nasab. Ini logis atau tidak? Mana yang mau Anda pakai, saudara? Metode beliau itu metode akta kelahiran anaknya, kalau di tempat di beberapa daerah ada kasus ya, di mana ada bayi yang kemudian tidak jelas di mana siapa orang tuanya, kemudian dibuatkan akta kelahirannya berdasarkan bin ya, menjadi bin dari bapak angkatnya ya. Kalau metode akta kelahiran seperti itu ya kemana larinya itu ya, binnya bin ayah angkatnya si fulan bin si fulan gitu. Ini kaidah akta kelahiran seperti ini untuk digunakan untuk mensuhaikan nasabnya kalangan Ba'alwi. Sementara kaidah-kaidah ulama ahli nasab jelas-jelas tidak menerima kaidah-kaidah akta kelahiran yang seperti itu, saudara-saudara. Logis atau tidak, saudara? Tentu saja tidaklah logis dan tidak pantas ya. Masa akta kelahiran anaknya menjadi pedoman ataupun contoh untuk digunakan di dalam meneliti nasabnya kalangan Ba'alwi ya. Metodologi seperti apa itu? Itu perlu pengujian yang lebih dalam lagi, saudara-saudara ya. Ya itulah fikhun nasab ya. Fikih nasab kalangan Ba'alwi dan muhibbin Ba'alwi seperti Kiai Haji Idrus Romli mungkin sudah terkontaminasi dengan fikhun nasab. Beliau ini mungkin semi-semi neo khawarij. Fikhun nasab sekarang ya. Dari neo khawarij kemudian bertambah lagi pemahaman yang baru yaitu fikhun nasab, fikih yang berorientasi bagaimana mengarah kepada hanya pembenaran suatu nasab tanpa mengkaji itu sudah benar atau belum ya. Jadi fikih-fikih yang mengarah kepada pembenaran, bukan fikih yang mengarah kepada bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya.
bagaimana mazahibul arba'ah itu sebenarnya, bagaimana Imam Syafi'i itu sebenarnya, bagaimana Imam Syafi'i itu penelitian-penelitian, penemuan-penemuan dari Imam Syafi'i ketika diterapkan di zaman sekarang ini. Itu yang kita sebut dengan istilah fikhul fikih hadarah, fikhul hadarah, saudara-saudara. Jadi tidak logis kan, cangkem elek ya, pertanyaan cangkem elek. Akta kelahiran menggantikan metodologi ulama ahli nasab, kaidah ulama ahli nasab. Kemudian karena ini tadi ya begini, akhirnya membuat framing bahwa ilmu nasab itu nggak penting. Ini namanya cangkem elek, dan dijawab dengan cangkem elek. Misalnya lagi ini masih dengan Kiai Haji Idrus Ramli ya, tentang tes DNA yang terakhir ini beliau mengharamkan ya, katanya begitu. Saya lihat ada videonya itu ya. Tes DNA itu haram ya. Beliau ini sebenarnya bukan ahli tes DNA. Kalau Anda mau memahami tentang tes DNA, itu Anda bisa bertanya kepada Dr. Sugeng Sugiharto ya. Seperti peringatan Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau Anda tidak memahami tentang suatu perkara, dan jangan membuat dalil-dalil yang Anda nggak paham. Gitu. Kita tes DNA ya. Yang kata beliau tadi haram. Itu apa tadi, Kiai Haji Idrus Ramli. Nah, pertanyaan cangkem eleknya, kemana Kiai Haji Idrus Ramli ini ketika imam besarnya Ba'alwi yang ada di Indonesia ini membuat fatwa ya, setahun yang lebih ya, kurang lebih setahun yang lalu, ketika Rabi'ah Alawiyah ini atau habaib ini bersenggolan dengan para zuriyahnya Wali Songo, sehingga imam besar mereka ini membuat fatwa wajib tes DNA ya. Kalau mau diakui sebagai Habib, wajib tes DNA. Kalau mau diakui sebagai zuriat Nabi Muhammad, wajib tes DNA. Pada waktu itu ditujukan fatwanya kepada kalangan zuriat Wali Songo. Waktu itu ya, saudara-saudara. Dan pada waktu itu tidak ada seorang pun dari kalangan habaib yang membantah fatwa itu. Tidak ada seorang pun dari kalangan habaib yang mengharamkan tes DNA. Bahkan termasuk juga Kiai Haji Idrus Ramli pada saat itu. Kemana beliau ini? Ya. Kiai Haji Idrus Ramli, kemana beliau pada waktu itu? Kok tidak mengharamkan pada waktu itu? Itulah sebabnya kita menduga beliau ini sudah terkontaminasi dengan fikhun nasab, fikih nasab, fikih yang berorientasi hanya kepada pembenaran nasab. Perkara benar ataupun tidak nasab itu, pokoknya dibenar-benarkan aja gitu. Makanya sekarang akhirnya mengharamkan. Kenapa pada waktu fatwa itu difatwakan tes DNA itu wajib? Karena pada masa itu belum ada yang memahami betul dengan perkara tes DNA. Karena pada masa itu tes DNA dianggap menguntungkan kalangan Ba'alwi. Tapi kemudian Allah mengungkapkan fakta. Ternyata tes DNA sebaliknya, saudara-saudara, membuktikan bahwa kalangan zuriat Wali Songo lebih dekat DNA-nya, kekerabatannya kepada zuriat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebaliknya, DNA membuktikan kalau kalangan Ba'alwi, kalangan para habaib ini lebih dekat kekerabatannya dengan keluarga Yahudi, saudara-saudara. Yahudi nanti tadi sudah saya kasih tahu ya, sudah saya beritahu di awal tentang Yahudi, asal usul Yahudi. Lihat kajiannya Profesor Dr. Manahkan Ali, beliau lebih tepat di bidang ini. Karena Kiai Haji Idrus Ramli ini sudah terkontaminasi dengan paham-paham fikhun nasab, dan kebetulan tes DNA ini sudah tidak lagi dapat digunakan untuk memperkuat nasabnya kalangan Ba'alwi. Dan kebetulan pula tes DNA ini malahan
mendistorsi atau membuat stabilitas keamanan, kesohihan dari nasabnya kalangan Ba'alwi ini, akhirnya membuat fatwa baru. Ya, fatwa yang bisa menguntungkan, fatwa yang bisa membuat pembenaran. Itulah tadi tes DNA haram, cangkem elek, saudara. Jadi kita tanya itu pada Kiai Haji Idrus Romli kemana pada waktu itu ketika imam besar mereka memfatwakan tes DNA wajib. Kok pada waktu itu nggak mengupload video membuat keterangan haram? Kok pada waktu itu nggak menulis di Facebook atau di mana-mana keharaman tes DNA? Karena pada waktu itu tadi tes DNA itu masih awam ya saudara-saudara. Itulah yang disebut fiqhun nasab. Jadi Kiai Haji Idrus Romli ini sudah terkontaminasi pula cara berpikir, cara amalia beliau, cara menafsirkan ilmu-ilmu agama berkaitan dengan istinbat hukum, ilmu fikih. Fikihnya sudah berubah menjadi fiqhun nasab. Itu saudara-saudara. Beliau ini mungkin lupa dengan kisah yang pernah terjadi di masa lalu ya, di masa ketika masih ada baginda kita Nabi Muhammad SAW, di mana ada seorang anak hamba cahaya, ya, kita sebut budak ya, bernama Zaid ya, Zaid bin Harithah, di mana Zaid bin Harithah ini kemudian dihadiahkan oleh istri beliau Khadijah yang kepada Rasulullah, yang kemudian oleh Rasulullah dibebaskan ya, menjadi anak angkatnya. Nah kemudian terjadilah sesuatu yang sama seperti sekarang ini ya, lebih kurang lah, di mana Zaid ini kemudian populer di kalangan masyarakat pada waktu itu ya, di mana berubah binnya menjadi Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anak angkat Nabi Muhammad. Menjadi Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan hanya Rasulullah, bahkan Allah langsung yang mengingatkan hal tersebut. Tidaklah pantas seseorang menisbatkan binnya kepada yang bukan nasabnya, bukan bapaknya. Jadi kemudian ditegur masyarakat pada waktu itu. Ditegur pula lah Zaid bin Harithah, dan tidak boleh menggunakan nama Zaid bin Muhammad, akan tetapi nama bapaknya yaitu Zaid bin Harithah. Allah melarang itu, Allah sendiri yang melarang. Jadi nggak boleh sembarangan menisbatkan, apalagi menisbatkan nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Rasulullah? Ahakul khalqi ilallah. Siapa itu Rasulullah? Akramul khalqi indallah. Semulia-mulianya, yang paling mulia di sisi Allah. Nah, itulah Rasulullah. Karena mungkin kemuliaan inilah yang sulit dilepaskan oleh kalangan Ba'alwi. Saudara-saudara, kemuliaan daripada Rasulullah ini ujungnya adalah kemuliaan Rasulullah, akramul khalqi, yang mana Rasulullah itu adalah maksum, pribadi yang maksum, pribadi yang mendapatkan panduan dari Allah berupa wahyu. Sayangnya ketika mereka, andai kata mereka ini tawadu ya, mengikuti ajaran Rasulullah dengan sebenar-benarnya, tidaklah menafsirkan, merubah ayat-ayat, menafsirkan sembarangan hanya untuk nasab. Andai kata tidak begitu, mungkin tidak akan ada bermunculan di setiap abad hingga abad kita sekarang muncul dari kalangan tokoh di Banten yang menggugat nasab itu, mempertanyakan nasabnya kalangan Ba'alwi ini, saudara-saudara. Yang dalam bahasa kita kan keraguan apakah memang ini
zuriyahnya Nabi Muhammad atau bukan. Dan ternyata ketika diteliti tidak tersambung, saudara-saudara. Andai kata mereka mengikuti bagaimana mazhabul arba'ah yang sebenarnya, andai kata mereka mengikuti fikih-fikih yang dibawa oleh kiai-kiai kita ulama Nusantara, tentu tidak seperti sekarang ini kalau di Indonesia, saudara-saudara. Tapi fikhun nasab ini seperti itu, hanya berorientasi pembenaran kepada nasab, hanya berorientasi kepada bagaimana nasab itu tinggi, hanya berorientasi bagaimana nasab itu maksum. Ini kan cara berpikir yang bermasalah, tafsiran yang bermasalah, yang sebagaimana diingatkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ini sering saya ulang. Wa qiyasus syaitan lil alawiyah. Setan kemudian masuk menembus dada mereka, membuat kias, sehingga ini mempengaruhi cara mereka berpikir, cara mereka beragama, cara mereka bersosialisasi bermasyarakat, cara mereka berpolitik, cara mereka menyampaikan agama Islam, cara mereka membuat istimbat hukum, saudara-saudara. Cara mereka mempergauli jamaahnya, cara mereka ketika memandang seorang kiai yang bukan dari klannya. Setan masuk situ. Kiasnya setan membuat mereka merasa sama seperti Rasulullah. Jika Rasulullah itu maksum, disebabkan mereka nasabnya tersambung ke situ, merasa tersambung, mereka pun menjadi maksum. Ini namanya fikhun nasab yang luar biasa bermasalah, saudara-saudara. Makanya nanti kita akan ketemu kaidah-kaidah hukum seperti Habib bodoh, Habib jahil lebih mulia daripada 70 kiai yang sangat alim. Ini namanya fikhun nasab. Kakinya Habib bodoh lebih mulia daripada kepala kiai. Fikhun nasab. Hanya berorientasi kepada nasab, bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau ada Habib yang gila, nanti dianggap wali. Ya. Ini banyak video-videonya bermunculan tentang Habib-Habib yang gila itu akhirnya diwalikan dan dijadikan wali. Fikhun nasab. Kertas surat dari seorang Habib yang masih hidup dapat membuat malaikat mungkar dan nangkir tidak berani bertanya kepada si mayit yang baru dikuburkan. Hebat, luar biasa. Haram memajangkan gambar wali songo. Halal memajangkan gambar Habib mereka di rumah jamaah. Wow, ganteng Habib mereka, saudara-saudara. Fikhun nasab. Sedekah ke Habib lebih baik daripada sedekah kepada orang tua sendiri. Ini kan terjadi di Jawa itu, kalau tidak salah. Di mana itu ya? Daerah mana itu? Malang apa Wonogiri? Wallah, saya lupa lah. Nanti Anda lacak di YouTube. Alhamdulillah di sana PCNU-nya kemudian meluruskan kembali pelajaran itu, meluruskan kembali terjemahan sedekah itu sebenarnya seperti apa. Dan yang terjadi kepada Habib itu sendiri akhirnya kan keliling kampung membawa ini dari nasab menjadi nasib, saudara-saudara. Fikhun nasab. Secara politik, secara bernegara bagaimana? Misalnya ada imam besar mereka ya, menganjurkan jamaahnya untuk membuat fitnah terhadap siapapun yang bertentangan dengan mereka secara politik. Jadi halal fitnah yang dalam ajaran kita, di dalam ajaran Islam yang sebenarnya, al-fitnah asyaddu minal qatl, lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi di dalam kaidah fikhun nasab, fatwahnya boleh menfitnah. Beda apa tidak, saudara? Cangkem eleh.
Itu imam besar mereka, saudara-saudara. Menganjurkan jamaahnya untuk membuat fitnah. Apalagi kalau kita tonton video-video tokoh-tokoh mereka itu, ada yang mencaci maki, ada yang menganjing babikan para kiai, curut, kecoa. Mengapa bisa begitu? Karena di dalam fikhun nasabnya, fikih nasab mereka itu boleh mencaci maki seorang alim yang bukan dari klan mereka. Karena definisi orang alim bagi klan mereka ini adalah satu, orang alim itu berasal dari mereka, berasal dari Ba'alwi. Dua, kalau orang yang alim itu bukan dari klan Ba'alwi, maka orang yang alim itu harus tunduk sejalan dengan mereka, itulah disebut sebagai orang alim bagi mereka. Kalau orang alim tersebut bukan berasal dari klan mereka, bukan berasal dari Ba'alwi, akan tetapi dia sangat cerdas dan tidak mau tunduk dengan Ba'alwi, itu bukan orang alim bagi mereka, itu bukan ulama bagi mereka, itu bukan kiai bagi mereka. Zaman sekarang kan kita bisa lihat itu. Kalau ada kiai yang mau sejalan dengan mereka, itu disebut oleh mereka, itu kiai tawadu. Wah, itu kiai yang alim. Jadi definisi kiai, definisi orang alim atau ulama dalam perspektif fikhun nasabnya kalangan habaib atau Rabithah Alawiyah hanyalah para kiai, para orang alim yang tunduk kepada mereka. Kalau yang tunduk dibawa ke majelis mereka, dipuja-puji sebagai kiai yang tawadu. Ya, begitu saudara-saudara. Kalau Anda seorang kiai, seorang alim, begitu Anda bertentangan dengan mereka, jangan harap Anda akan disebut kiai yang alim. Bahkan Anda disebut anjing babi. Bahkan Anda disebut kecoa curut. Itulah fikhun nasabnya kalangan Ba'alwi. Bahkan ada di antara mereka, tokoh mereka yang berani menfatwakan hukum bunuh. Ini pernah terjadi kepada Gus Muwafiq. Ketika Gus Muwafiq ini cerdas, sangat cerdas beliau di dalam menyampaikan kisah tentang Maulid Nabi Muhammad yang menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam pada masa itu, yang kemudian disalahkan. Ya, penyalahannya sebenarnya bukan pada persoalan itu, kepada bahwa orang ini bukan dari klannya, bukan dari Ba'alwi. Gus Muwafiq bukan dari Ba'alwi, itu persoalannya. Sampai-sampailah di anjing babikan, sampai-sampai dikatakan wajahnya wajah setan kena rambutnya panjang, sampai gaya rambutnya Gus Muwafiq dipersoalkan, saudara-saudara. Hingga sampai mengeluarkan fatwa hukum bunuh. Kalau saya sih hukum bunuh saja orang seperti itu, kata beliau ya. Kata si, kalau tidak salah itu ada Habib, Anda lacak saja. Fatwanya begitu, saudara-saudara. Coba kalau dari kalangan mereka ada Habib-Habib tokoh-tokoh bermasalah, DNA edit ya, nggak dicaci maki, nggak dicaci maki. PKI, ya, komunis itu. Dan banyak lagi ya beberapa dari kalangan mereka yang tercatat sebagai komunis tapi nggak dicaci maki sama mereka, bahkan dihilangkan, dihapus. Itu fikhun nasab, saudara-saudara. Makanya nanti kita akan ketemu video-video, banyak itu videonya bertebaran di YouTube, ya, oknum-oknum mereka itu di dalam ceramahnya mencaci maki para kiai-kiai kita, saudara-saudara. Mulai dari imam besar mereka hingga habib-habib yang lainnya itu. Karena fikhun nasab. Gus Dur, ini tokoh penting di NU. Dibuta mata hatikan. Haji Ma'ruf Amin, bahkan di saat masih menjadi wakil presiden, ada Habib di sana itu, di depan jamaahnya
Mengajak jamaahnya menyebut apa itu, anjing atau babi itu istilahnya. Fikhun nasab hanya karena beda pandangan politik, saudara-saudara. Jadi fikhun nasab ini betul-betul bermasalah. Penafsirannya mengarahkan mereka menjadi sangat rasial, ekstrim, hingga persekusi kalau di masa lalu itu. Beberapa tahun sebelum ini mempersekusi. Kalau kiai atau ustadz, kalau Anda hanya sedikit kelompok Anda bisa dipersekusi. Kalau di daerah, kalau Anda tokoh yang punya nama, yang punya massa juga, mereka mungkin tidak akan mempersekusi Anda, tetapi Anda dicaci maki kiai Anda itu. Itulah pengamalan fikhun nasab, saudara-saudara. Kemudian dalam kondisi tersebut muncullah seorang tokoh dari Banten yang kita kenal dengan Kiai Haji Imaduddin Usman, melakukan penelitian ingin mencari tahu benarkah mereka ini betul-betul zuriat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata faktanya, saudara-saudara, mereka bukanlah zuriyah daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau bahasa lainnya berarti palsu. Makanya ya akhlaknya begitu, fikihnya ya begitu, mutakabbir, takabur, hingga menganggap rendah yang lain karena dasar fikihnya adalah dasar kasta. Kalau kata channel-channel yang lain menyebutnya dengan pemuja kasta, saudara-saudara. Luar biasa. Fikhun nasab ini memang betul-betul menimbulkan konflik di Indonesia, di dalam kita beragama di negara Republik Indonesia ini, saudara-saudara. Di sana ada persekusi, di sana ada caci maki, di sana ada kaidah-kaidah istimbat hukum yang bermasalah. Doktrin yang dalam bahasa sebelumnya disebut doktrin-doktrin sesat. Ya, seperti tadi, itulah pengamalan fikhun nasab. Ini saya menggunakan istilah dari Kiai Haji Ubaidillah Tamam Munji. Luar biasa. Ini dalam rangka menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah. Luar biasa, ya. Supaya apa? Supaya kita tahu, supaya didengar, supaya ya PBNU juga mendengar, supaya sadar bahwa kalangan kita Nahdien ini mazhabnya beda, fikihnya beda, tidak sama dengan mereka. Kenyataannya ya begitu, faktanya ya begitu. Video-video publik yang muncul tentang tokoh-tokoh mereka ya begitu. Kapan itu bisa hilang? Video-video seperti itu kalau YouTube sudah tidak ada, saudara-saudara. Betul tidak? Selama YouTube masih ada, ya selama itu Anda akan melihat video-video seperti itu. Video fikhun nasab, fikih yang hanya berorientasi kepada pembenaran nasab, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Fikih yang berorientasi hanya untuk meninggikan nasab mereka, bukan untuk Allah dan Rasulnya. Fikih yang berorientasi menghalalkan segala macam cara hanya untuk nasab. Contohnya kan ada. Begitu, saudara-saudara. Fitnah, caci maki.
Hingga para muhibbinnya pun sama-sama fikhun nasab, akhirnya terkontaminasilah mereka. Hingga yang alim di kalangan muhibbin mereka pun kehilangan nalar, kehilangan logika ilmiah. Itu yang terjadi kepada misalnya ada Kiai ya Haji Idrus Ramli ini menggunakan kitab Tabaqatul Khawas Ahli Sidqi wal Ikhlas karya Syekh Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi, Imam Zabidi, yang pada hakikatnya ini hanyalah kitab apresiasi pujian kepada seorang ulama yang kebetulan ulama yang dipuji itu adalah dari kalangan Ba'alwi, di mana kemudian ditampilkan biografinya di sana. Yang pada hakikatnya kitab ini kan bukanlah kitab nasab, bukanlah kitab yang bertujuan untuk mengisbatkan nasab. Kemudian dijadikan dalil untuk mensahihkan nasab kalangan Ba'alwi. Belum lagi tahunnya kitab tersebut, belum lagi penulisnya kitab tersebut, hidupnya kapan, kitab tersebut ditulis abad kapan. Demikian pula referensi-referensi yang ada di dalam kitab tersebut, saudara-saudara. Kehilangan akal, kehilangan metodologi ilmiah, atau memang tidak memahami metodologi ilmiah, sehingga memaksakan diri mengatakan ini tidak penting, sehingga memaksakan diri untuk mengatakan bahwa kaidah ilmu nasab tidak penting dan mengganti dengan kaidah pembuatan akta notaris, akta kelahiran anaknya untuk dipergunakan di dalam meneliti nasabnya kalangan Ba'alwi, yang mana nasabnya ini disambungkan kepada zuriyah Nabi Muhammad yang pada akhirnya adalah kepada sosok akramul khalqi indallah. Pakai kaidah akta kelahiran anaknya masuk akal atau tidak, saudara-saudara? Tentu saja tidak masuk akal. Cangkem elek. Itu jadi fikhun nasab ini memang betul-betul menimbulkan konflik di dalam kita beragama di negara Republik Indonesia ini. Mengapa? Karena di situ ada persekusi, karena di situ ada caci maki, karena di situ tidak ada penghargaan kepada para alim ulama, kiai-kiai yang di luar kalangan mereka tidak ada mau menghormati, karena merasa mereka lebih tinggi kastanya, karena merasa mereka lebih sudah maksum, tidak ada dosa, karena merasa mereka adalah yang pantas untuk dianggap sebagai ulama. Fikhun nasabnya mereka bahkan berani merubah, menafsirkan dengan bermasalah. Misalnya ketika Rasulullah memberitahukan kepada kita al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewarisnya para nabi, mereka rubah, mereka ganti menjadi apa? Ulama adalah penjaganya Habib, dan yang dimaksud pewaris nabi adalah Habib. Bermasalah atau tidak, saudara? Bermasalah. Itulah fikhun nasab, menafsirkan teks-teks nas dan diarahkan kepada nasab mereka. Ini luar biasa bermasalah. Dan itu akhirnya akan menimbulkan konflik di negara kita ini, di negara kesatuan kita yang heterogenitas, di mana mazhab kita di sini ada 4 mazhab, mazahibul arba'ah. Itu yang sampai ke Indonesia, yang dibawa oleh para kiai-kiai kita. Saudara-saudara, bagi kalangan NU sendiri fokus kepada Imam Syafi'i. Artinya apa?
Fikihnya orang-orang NU itu beda. Fikih peradaban, fikih yang bersumber dari mazhabul arba'ah. Fikih yang bersumber kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pengamalannya mengikuti ulama yang sudah ada, bukan mengikuti Yaman. Nanti diarahkan ke Yaman, semua Yaman. Kalau benar sih nggak masalah, saudara-saudara. Kalau sesuai dengan mazhab yang ada sih nggak ada masalah, saudara-saudara. Kalau tidak mencaci maki sih tidak masalah, saudara-saudara. Kalau tidak mempersekusi orang lain yang beda pandangan politik, beda pandangan pengamalan, ya nggak masalah. Tetapi mereka mempersekusi, mereka mencaci maki, mereka menghujat siapapun yang beda pandangan politik, dan seterusnya. Itu menyebabkan konflik yang luar biasa di negara kita ini, saudara-saudara. Alhamdulillah memang para kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama ini betul-betul tawadu, betul-betul sabar mereka. Namun ya, itulah memang Allah takdirkan saat ini dengan hadirnya Kiai Haji Imaduddin Usman membuka mata kita, menyadarkan kita, membantu kita, memberikan resolusi konflik ya. Istilahnya Kiai Haji Ubaidillah At-Tamam Munji. Supaya kita sadar dan kembali kepada ajaran yang sebenarnya. Dan supaya kita bisa beragama dengan nyaman dan tenang. Dan supaya kita tidak seperti negara-negara yang ada di Timur Tengah itu, yang perang saja, yang caci maki saja di sana. Negara kita adalah negara heterogenitas, di mana di NKRI ini ada bermacam-macam suku bangsa. Ada suku Bugis, ada suku Jawa, ada suku Sumatera. Kalau Jawa lebih lembut orangnya. Ya mereka kalau dicaci maki mungkin tidak terlalu marah, mereka masih bisa sabar. Di Sumatera ya lain lagi, disenggol dikit bisa ngamuk. Selama ini memang belum ngamuk. Di Aceh, di Padang, Minang, di Jambi lain lagi, di Riau ya lain lagi. Nanti ada lagi negara di Provinsi Sulawesi yang itu ya. Sama. Fiqhun nasab ini menimbulkan masalah, konflik. Hadir tesis Kiai Haji Imaduddin Usman dalam rangka memperbaiki itu semua, saudara-saudara. Apakah pengamalan fiqhun nasab ini terjadi kepada generasi Ba'alwi zaman sekarang saja? Saudara-saudara, coba kita lihat kepada datuk-datuk mereka, hamba-hamba mereka. Ketika salah satu datuk mereka ditanya tentang kewaliannya daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Apa jawabnya? Ya, mengakui sih. Akan tetapi lebih mengutamakan al-faqih muqaddam. Fiqhun nasab. Ada lagi ketika salah satu di antara mereka mengutip daripada pendapat kakeknya, di mana kakeknya berkata bahwa hanya akan mengakui kewalian daripada orang lain yang bukan dari klan mereka apabila memang ada nas hadis yang menyebutkan tentang orang itu, seperti Uwais Al-Qarni, di mana Rasulullah menyebutkan namanya, menyebutkan kewaliannya. Herannya, keterangan kakeknya ini tidak diterapkan kepada Al-Faqih Muqaddam Muhammad Ali Balwi. Padahal apa bedanya, saudara-saudara?
Apakah nama kakeknya ini Al-Faqih Muqaddam ini disebutkan juga oleh Rasulullah? Kan tidak, saudara-saudara. Ketika suatu keterangan dalil bisa mendistorsi kalangan lain yang bukan dari kalangan mereka, mereka pergunakan. Akan tetapi dalil itu tidak dipergunakan untuk mereka sendiri. Itulah fikhun nasabnya mereka, saudara-saudara. Ada takabur, ada merasa maksum, ada merasa paling suci sehingga tidak mau menerima kewaliannya orang lain, merasa paling alim, paling ulama sehingga tidak mau mengakui keulamaannya orang lain, merasa paling unggul sehingga tidak mau melihat keunggulan orang lain. Saudara-saudara, itulah fikhun nasab. Mulai masa lalu pun begitu kenyataannya, saudara-saudara. Itu fakta, itu realita, dan itu nyata, saudara-saudara. Mereka bisa mencaci, menghujat presiden, pemimpin negara kita, saudara-saudara, menganjingkan, mencaci, menganggapnya zolim, walaupun secara zahir Anda melihat pemimpin kita melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan umroh, haji, tetap zolim. Seakan-akan mereka ketika menjadi presiden nanti mereka bisa sama, lebih baik, padahal belum terjadi. Siapa bisa menjamin? Gitu. Ini negara luas, saudara-saudara, bermacam-macam di dalamnya. Bineka tunggal ika. Tidak semudah seperti cangkem elek kalau bicara. Seakan-akan bisa memperbaiki ekonomi ini dengan mudah. Sedikit aja zolim, ini zolim, itu zolim, semua zolim. Sehingga menfatwakan begitu, memobilisasi massa yang berkesan kalau secara fikih itu mengarah kepada pemberontakan. Sebenarnya dilarang sebenarnya di dalam fikih kita, saudara-saudara. Menyerang pemerintah. Alhamdulillah sudah dibubarkan FPI-nya. Mereka mengharamkan banser NU, tapi PBNU tidak melihat ke situ, seakan-akan tertutup matanya. Itu yang mengheran-herankan. Kiai mereka dicaci maki, PBNU cuma diam saja. Fikihnya sudah jelas berbeda, PBNU cuma diam saja. Ini berbahaya bagi konflik kita beragama, PBNU juga cuma diam saja. Saudara-saudara, ini menindaklanjuti daripada Kiai Haji Ubaidillah. Alhamdulillah, saudara-saudara. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya harap mohon dimaafkan. Selebihnya saya kembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam. Wallahu huwal muwafiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.